Di video kali ini gue akan review salah satu lensa koleksi gue, yaitu Petzval 55mm f1.7 dengan bokeh control. Buat yang baru nonton, perkenalin, nama gue Fahmi, gue seorang wedding filmmaker. Di channel ini gue mencoba berbagi berbagai macam hal terkait dengan dunia dokumentasi wedding. Kalau dirasa bermanfaat, mohon bantu untuk like dan subscribe ya. Salah satu hobi gue sebagai wedding filmmaker adalah nyobain lensa-lensa baru. Lensa-lensa aneh, apalagi lensa-lensa manual. Karena buat gue di setiap lensa manual ada karakter yang nggak bisa lo dapet di lensa yang aman. Menurut gue, sekecil apapun karakter itu, bisa bikin video lo outstanding dan berbeda dari wedding filmmaker lainnya. Di video ini gue bakal review salah satu lensa koleksi gue, yaitu Petzval 55mm f1.7. Yap, bener, ini lensa manual, tapi bukan lensa lama atau lensa tua. Ini lensa produksian baru, jadi lu nggak perlu khawatir coating lupas dan lainnya, yang kadang kalau lu nggak beruntung bisa lu temuin di lensa manual yang udah tua. Buat yang belum pernah denger atau mungkin asing sama lensa Petzval ini, sebenarnya lensa ini udah cukup terkenal ya mereknya. Gue sendiri kalau denger lensa Petzval pasti ingetnya dengan lomografi atau lensa lomo. Kalau gue search sendiri di Wikipedia atau googling, lensa Petzval ini udah mulai diproduksi dari tahun 1840 di Vienna, Austria, oleh Profesor Matematika Joseph Petzval. Nggak usah panjang-panjang sejarahnya, intinya merek lensa ini udah cukup lama lah di dunia fotografi. Untuk build quality-nya sendiri, lensa Petzval ini terbuat kayaknya dari besi ya. Khas lensa manual kokoh kayak gini, dan meskipun besi ini nggak terlalu berat, justru malah kesannya itu ringan, tapi tetap dia itu berasa premium gitu. Lensa ini unik, punya plate-plate bentuk aneh kayak macam gini, biar bisa diganti-ganti buat bentuk bokehnya. Ya mungkin ini ya contoh footage-nya. Kalau untuk wedding sendiri sih gue ngerasa ini tuh kurang kepake ya. Kesannya malah kayak dibuat-buat gitu. Tapi mungkin bisa digunain buat kebutuhan lain ya, kebutuhan video lainnya ya selain wedding ya. Selanjutnya, fitur lensa ini yang menurut gue paling menarik perhatian, yaitu bokeh swirlingnya. Tapi bukan cuma itu, intensitas swirlingnya itu kita bisa atur dengan bokeh control. Bisa kita atur dari yang paling intens sampai yang paling soft swirlingnya. Malah menurut gue yang paling soft ini nggak begitu kelihatan swirlingnya, jadi lebih kayak fokus di tengah dan yang pinggirnya itu ngeblur. Nah ini gue kasih contoh mungkin footage dari pakai bokeh control yang paling intens nomor 7 sampai yang paling soft yaitu sampai dengan nomor 1. Setelah panjang lebar, kita langsung ke intinya. Gimana kalau dipakai buat shoot wedding? Pertama, menurut gua lensa ini tuh nggak aman sama sekali. Karena kalian kalau butuh lensa yang tajam dari ujung ke ujung, lensa ini nggak bisa. Bahkan dalam bokeh control yang paling soft sekalipun, lensa ini tetap tajamnya cuma di tengah aja. Tapi selain itu, menurut gua lensa ini tuh perfect buat beauty shoot. Untuk bisa bikin stand out objek atau mempelai yang sedang kita shoot. Jadi bisa bikin blur objek-objek lain yang nggak penting, yang mungkin sering bocor di wedding. Selain itu juga, dengan bokeh swirlingnya ini bisa bikin karakter video kalian tuh berbeda. Dan selain itu swirlingnya tuh bisa dikontrol. Gue maksimal pakai di 2 sih, jadi nggak terlalu over. Ini beberapa footage yang gue ambil dari lensa Petzval ini selama gue shoot wedding. Bener-bener berkarakter sih.
Oke, mungkin segini aja review lensa gue kali ini. Kalau kalian ada saran buat ide konten gue selanjutnya, komen aja di bawah. Terima kasih udah nonton video gue sampai habis. Semangat buat kita semua wedding filmmaker Indonesia.